Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Andika Tias Nugraha, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Stadium General. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agista Triwulandari dengan NIM 121190064 dari Prodi Teknik Industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait topik keempat, yaitu Navigating Peer Review, yang mana pada subtopik ini diantaranya Certified Peer Review Course, Fundamental of Peer Review, Becoming a Peer Review, Going to Peer Review. Going to Peer Review. Baik penerbit dan editor berinisiatif membantu peneliti mengasah keterampilan meninjau. Pentingnya memastikan naskah harus lengkap, akurat, dan dalam lingkungan hidup. Certified Peer Review Course. Cara peer review sebuah artikel. Peer review adalah bagian penting dalam menerbitkan artikel ulasan, seperti halnya artikel penelitian. Yang membedakan artikel ulasan dengan artikel penelitian yakni tidak adanya data dalam artikel ulasan. Ulasan ditujukan kepada khalayak luas. Kebaruan ulasan memiliki sesuatu yang baru untuk dikatakan daripada menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Adapun kesamaan dan perbedaan peer review artikel dengan peer review penelitian. Kesamaannya yaitu peneliti harus bersifat profesional dan objektif, membantu memperbaiki manuskrip, serta bekerja sama dengan editor. Sedangkan untuk perbedaannya, tidak ada metodologi analisis data statistik untuk dievaluasi dalam ulasan. Penting untuk membedakan konsensus dari pendapat penulis dalam ulasan. Kebaruan dalam ulasan harus dinilai berdasarkan hasil daripada diskusi. Adapun hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam meninjau artikel ulasan. Yang pertama, kita harus memberikan perhatian terhadap akurasi ilmiah. Tanyakan kepada editor apabila ada sesuatu yang tidak jelas atau memerlukan penundaan. Bersikap profesional dan konstruktif dalam berkomentar. Berikan pendapat tentang ketepatan waktu, kejelasan, aksesibilitas, dan kebaruan. Beritahu editor tentang potensi konflik. Pengantar kursus peninjau sejawat bersertifikat. Peninjau sejawat bersertifikat dikembangkan dalam membantu mendukung dan melatih peninjau sejawat dan dirancang untuk memenuhi kebaruan peneliti. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis laporan tinjauan sejawat yakni komentar untuk penulis kritis dan objektif, perimbangan etis, kepatuhan terhadap jurnal dan pedoman khusus objek, serta komentar rahasia untuk editor. Adapun hal yang sebenarnya dilakukan peer review yaitu meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan, memastikan bahwa penelitian sebelumnya diakui, menilai orisinalitas dan pentingnya karya tersebut. Adapun hal yang dicari editor atau peninjau yang sempurna ialah memiliki pengalaman, tepat waktu, efektif, mematuhi aturan, memiliki sikap antusiasme, serta tidak adanya konflik berkepentingan. Adapun model dari peer review. Tinjauan sejawat internal. Peer review dilakukan oleh staf redaksi jurnal. Keputusan dibuat oleh editor. Editor penanganan mengevaluasi pengiriman dan menentukan apakah mereka masuk ke dalam proses peninjauan atau ditolak. Tinjauan sejawat eksternal. Editor penanganan tidak ada meninjau naskah, tetapi mengetahui komunitas dan bidang subjek dengan baik. Editor penanganan mengundang pakar di bidangnya untuk mereview naskah. Editor penanganan membuat keputusan berdasarkan laporan ulasan yang dikirimkan. Adapun tipikal proses peer review. Apa saja sih yang dilakukan editor? Editor akan menentukan apakah makalah yang memiliki kesamaan dengan makalah yang sudah diterbitkan atau yang dalam proses penerbitan. Serta
Editor akan memilih reviewer yang tidak memiliki konflik berkepentingan, seperti reviewer dari institusi yang sama dengan penulis. Reviewer berhak menerima atau menolak undangan tersebut. Adapun hal yang perlu dilakukan ketika mendapat undangan peninjau yaitu kita harus bersikap profesional dan sopan. Ikuti pedoman jurnal, tulis apapun yang tidak disenangi demi untuk baris edit makalah. Daftar periksa dan pedoman. Periksa jenis artikel terhadap informasi jurnal. Tidak tepat untuk mengkritik kebaruan. Adapun struktur keseluruhan. Komentar kecil yang membingungkan, penggambaran yang buruk, referensi yang salah, serta klasifikasi teknis. Selanjutnya yaitu cara menulis tinjauan sejawat yang bermanfaat. Komentar rahasia yang dapat diberikan kepada editor dan keputusan yang dapat dibuat. Kesan umum. Struktur atau panjang atau keterbacaan. Apakah naskah tersebut terstruktur dengan baik? Apakah makalah dapat dipahami? Selanjutnya yaitu relevansi atau kebaruan. Apakah pekerjaan sebelumnya relevan telah didiskusikan? Dan yang terakhir yaitu metodologi atau kesimpulan. Apakah kesimpulan didukung oleh hasil? Kebaruan penting atau signifikasi. Sebuah publikasi wajib menambahkan pengetahuan ke lapangan, berlaku untuk artikel penelitian asli, tetapi juga artikel ulasan. Kepentingan dan signifikasi harus melampaui isu-isu kecil atau implikasi tertentu dengan kesimpulan umum terbatas atau tidak ada. Jangan habiskan waktu hanya untuk memperbaiki tata bahasa atau ejaan, namun sebutkan kesalahan tata bahasa yang mempengaruhi pemahaman. Keputusan editor bersifat final berdasarkan ulasan yang diterima dan evaluasi pribadi. Jika rekomendasi bertentangan dengan yang diterima, editor akan memberikan bobot lebih pada ulasan yang diberikan dan diperdebatkan dengan baik. Fundamentals of Peer Review. Keseragaman dalam tinjauan sejawat. Kurangnya pelaporan penelitian terhadap aspek seks dan gender dapat menimbulkan banyak kerugian. Hal tersebut mempengaruhi reproduktivitas dan ketelitian dan juga membuang sumber daya. Hal ini juga dapat menghambat kesempatan untuk sebuah inovasi. Adapun panduan seks dan gender equity in research. Penulis perlu menggunakan istilah seks dan gender dengan lebih hati-hati supaya bisa membedakan kedua istilah tersebut. Apabila subjek dibedakan berdasarkan jenis kelamin, peneliti harus dilakukan dengan cara yang sama pada tingkat pembedaan. Sebaliknya, apabila subjek penelitian terdiri dari organisme yang dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka penelitian harus dirancang dan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat membedakan terkait jenis kelamin dalam hasil. Selanjutnya yaitu penulis, peer review, dan editor. Organisasi yang mendanai dan melakukan penelitian sebagai pembuat kebijakan merupakan badan pengatur. Pada tahap penelitian, desain studi, pengumpulan data, dan analisis aplikasi kehidupan nyata berlaku untuk disiplin ilmu yang akan diterapkan pada manusia. Diterapkan untuk semua penelitian, manusia, hewan, dan lain-lain. Adapun tantangan terbesar yang dihadapi editor ialah menemukan peninjau. Apabila naskah yang dibuat belum diterbitkan, maka ini merupakan cara dalam meningkatkan keterampilan menulis dan dapat melatih berpikir kritis. Sebagian besar peninjau ingin melihat laporan wasit lainnya dan memberitahu keputusan akhir. Kebanyakan penulis merasa bahwa tinjauan silang dapat memperjelas revisi makalah. Editor menganggap
bahwa forum ini bermanfaat, terutama ketika pengulas tidak setuju. Secara logistik, sulit untuk membuat identitas pengulas tetap anonim. Peer review merupakan sebuah proses di mana karya ilmiah seperti makalah atau proposal penelitian diperiksa oleh sekelompok ahli di bidang yang sama untuk memenuhi standar yang diperlukan sebelum diterbitkan untuk diterima. Peninjau terbaik umumnya cenderung melihat diri mereka sebagai guru dan mentor daripada kritikus. Adapun masalah yang ditinjau oleh pengulas, di antaranya kebaruan atau orisinalitas karya, kejelasan hipotesis penelitian, kelebihan dan kekurangan dari pendahuluan, metodologi, analisis data, dan hasil, kesimpulan, dan pembahasan. Selanjutnya yaitu gaya kepenulisan. Yang harus dilakukan sebagai reviewer yakni tidak berkomunikasi langsung dengan penulis, memberikan penilaian jujur dan kritikus, memberikan saran khusus untuk perbaikan, serta dapat menghindari konflik apabila ragu dan perlu mengkonsultasikannya dengan editor. Adapun keuntungan meninjau makalah jurnal. Yang pertama, bisa membaca manuskrip sebelum diterbitkan. Hal ini membantu pandangan yang lebih luas tentang apa yang dilakukan oleh orang di bidang kita. Selanjutnya, yaitu memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk menulis makalah selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu penting untuk mengisi CV. Adapun meningkatkan transparansi penelitian melalui preview. Tujuan utama penerbitan karya ilmiah ialah menggambarkan yang telah ditemukan dan dilakukan dalam karya ilmiah untuk kebaikan universal. Adapun dilema sosialnya yaitu sebagai ilmuwan sangat menghargai keterbukaan. Sebagai evaluator dan konsumen, penelitian sangat menginginkan keterbukaan. Sebagai penulis, mungkin tidak terbuka merupakan sebuah kepentingan terbaik penulis. Keterbukaan mungkin tidak dihargai dalam perekrutan atau pendanaan. Subtopik selanjutnya yaitu Becoming a Peer Review. Cara mereview manuskrip. Kesan umum dan abstrak. Lihat naskah secara keseluruhan. Bagian perkenalan yaitu memberikan umpan balik sespesifik mungkin, sarankan perubahan dalam organisasi dan arahkan penulis ke kutipan yang sesuai. Selanjutnya yaitu menilai metodologi. Apakah ukuran sampel cukup besar dan apakah dipilih dengan cara yang tepat? Apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan praktik yang diterima? Pada bagian hasil dan pembahasan, sarankan peningkatan dalam cara data ditampilkan. Komentari jumlah gambar, tabel, skema, tulis perubahan yang direkomendasikan secara singkat dan tepat. Selanjutnya yaitu cara menjadi reviewer dan apa saja yang diharapkan editor. Proses peninjauan. Artikel reguler ditinjau oleh 2 UAS. Ketika diundang reviewer menerima abstrak naskah, editor meminta agar artikel ditinjau dalam waktu 2-3 minggu. Artikel kemudian direvisi sampai 2 peninjau menyetujui penerimaan atau penolakan sampai editor memutuskan bahwa komentar peninjau telah ditangani dengan memuaskan. Jika laporan belum diterima selama 4 minggu, maka kantor redaksi wajib menghubungi peninjau. Apabila ada ketidaksamaan yang mencolok antara laporan dan peninjauan dengan peninjau ketiga, maka dapat dikonsultasikan. Semua manuskrip dan materi tambahan harus dirahasiakan oleh editor dan reviewer. Naskah tidak dapat didistribusikan di kelompok keluarga.
Adapun peninjau yang baik ialah dapat memberikan laporan reviewer yang menyeluruh dan komprehensif, memberikan laporan niat tepat waktu, memberikan kritik yang membangun, memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor, memberikan laporan tepat waktu. Adapun cara pengulas menjadi editor ialah menemukan jurnal yang tepat, membangun sebuah hubungan, berpartisipasi sebagai reviewer, bergabung dengan dewan redaksi, dan yang terakhir yaitu menjadi EIC. Demikianlah presentasi terkait topik keempat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.